27 pemudik arus balik yang dites antigen oleh tim Satgas COVID-19 di posko peristirahatan Jalan Tol Trans Sumatera, kilometer 172 Lampung Tengah, positif COVID-19. Mereka sempat dikarantina selama 2 jam di ruangan khusus di lingkungan rest area ini saat menunggu hasil tes antigen. Mereka yang positif COVID-19 kemudian dievakuasi ke ruang isolasi rumah sakit dengan ambulan oleh petugas medis yang mengenakan APD. Sampai tadi ada di sini lagi. Namanya siapa? Fiansa. Oh, Muhammad Irfan ya? Iya. Nanti tarik lagi. Para pemudik yang tertular COVID-19 ini seluruhnya akan kembali ke Pulau Jawa dari berbagai kota di Sumatera. Mereka dites antigen karena saat melakukan perjalanan tidak membawa surat keterangan sehat dari COVID-19. Saat ini yang sudah terdata oleh kami reaktif itu lebih kurang 27 orang. Kemudian setelah setiap data yang kita temukan, kita tempatkan di ruang isolasi sementara yang sudah kita siapkan. Kemudian kita menghubungi dari Dinas Kesehatan untuk dievakuasi di tempat-tempat isolasi untuk keamanan yang terlibat COVID. Data terakhir yang tercatat di posko tempat peristirahatan Jalan Tol Trans Sumatera, kilometer 172 Lampung Tengah, sejak tanggal 15 Mei lalu ada 201 pemudik yang positif COVID-19. Untuk pemudik yang positif COVID-19 diisolasi di sejumlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Lampung Tengah. Untuk orang yang tanpa gejala diisolasi di Rumah Sakit Humas Jaya Lampung Tengah. Penyekatan arus balik akan berakhir pada 31 Mei mendatang. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Udah Pak, mau masuk. Suasana arus balik di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Lampung Selatan, Kamis pagi ramai oleh pemudik tujuan Pulau Jawa. Kepadatan terjadi pada jalur pemudik pejalan kaki dan motor. Antrian ratusan pemudik terjadi di depan posko tes antigen. Para pemudik yang tidak membawa surat tes antigen diwajibkan dites antigen sebagai syarat utama mendapatkan tiket naik kapal Roro. Untuk pemudik yang membawa surat tes antigen yang masih berlaku, diperbolehkan langsung membeli tiket dan naik kapal Roro. Dari data pihak ASDP Bakahuni, Lampung Selatan hingga Kamis petang tercatat telah menyeberangkan 32.157 orang dari Sumatera ke Pelabuhan Merak, Banten. Jumlah tersebut naik dibandingkan sehari sebelumnya, yakni 28.666 orang. Kepadatan arus balik ini diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir pekan mendatang. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Dua pencuri kotak amal masjid di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Kamis siang ditangkap warga. Keduanya bahkan nyaris dihakimi massa yang kesal dengan ulahnya. Kemarahan warga pun mereda setelah datang tentara yang kemudian diinformasikan ke polisi. Kedua tersangka merupakan seorang wanita bernama Tiara Nami, warga Muara Enim, Sumatera Selatan, dan adik iparnya bernama Robian Syah, warga Waikanan. Kamu udah maling di mana aja? Baru sekali ini. Bukan pernah di tempat-tempat lain nggak? Hah? Ini siapa kamu? Ada ipar. Kenapa kamu mencuri kotak amal? Mencari zombie, nggak ada uang lagi. Kalau informasi dari warga, itu ada orang masuk masjid bilangnya mau sholat. Itu melihat penampilan pakaiannya itu tidak sesuai. Jadi dari pihak Markos ya memperhatikan kira-kira mau apa orang itu kan, ternyata ada gerakan ke kota amal. Menginformasi kepada saya selaku Ramil ada maling kotak 2 orang. Habis itu masa udah banyak, kemudian saya
jemput ke Koramil. Dari penangkapan keduanya, warga menyita kotak amal dan motor tersangka yang kemudian diserahkan ke polisi. Atas perbuatan yang tersangka terancam 7 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Masih dari informasi pencurian di tempat ibadah. Kamis siang, 2 tersangka pencuri kotak amal di Masjid Nurul Hidayah, Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, ditangkap polisi. Keduanya ditangkap setelah wajahnya berhasil dikenali dari rekaman CCTV. Yang dulu yang mana? Coba. Kedua tersangka bernama Baitur Rahman dan David, berusia 19 tahun. Keduanya merusak gembok kotak amal masjid dengan besi tiang tenda yang didapatnya di sekitar masjid. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita barang bukti uang Rp1.400.000 hasil curian tersangka. Berhasil mengamankan 2 orang tersangka atas nama M dan A, inisial A, dalam kasus curat di Masjid Nurul Hidayah di Tulang Bawang. Saat ini kedua tersangka kami amankan ke Satreskrim Polres Tulang Bawang. Kedua tersangka kini mendekam di penjara Polres Tulang Bawang. Atas perbuatannya, kedua pemuda ini terancam 7 tahun penjara. Bustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Rokok, minum, terus